Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, silakan kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas. Ya baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anak. Untuk minggu lalu Bu Hana sudah menjelaskan tentang capaian pembelajaran ini, dan Bu Hana juga sudah membagi kalian menjadi 5 kelompok ya, sesuai dengan materi masing-masing dan sesuai dengan LKPD. Sudah diisi LKPD-nya. Sekarang kalian silakan duduk ya, sesuai dengan kelompoknya. Ingat ya, dalam pembelajaran hari ini kita akan berdiskusi, memfeedback, dan juga saling bertanya satu sama lain. Boleh memberikan kritik dan saran dari kelompok masing-masing sehingga pembelajaran hari ini lebih bermakna, menggembirakan, dan pastinya kalian harus memiliki kesadaran sehingga kalian bukan hanya menghafal tapi juga kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam kehidupan nyata ya. Oke, mungkin itu saja. Silakan kalian boleh duduk di sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan anak-anak. Di sini ada sosiologi sebagai pengetahuan ya. Di sini ada sifat-sifat atau ciri-ciri dari sosiologi. Nah, ada empiris, teoritis, kumulatif, dan juga non-empiris. Nah, sekarang Bu Hana akan menjelaskan satu-satu dari definisi ilmu pengetahuan. Nanti kalau sudah jelas, kalian pahami secara mendalam, kemudian seperti biasa ya, kalian melakukan diskusi mendalam dan berikan contohnya masing-masing. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, ada apa anak-anak? Empiris. Pintar. Nah, empiris ini adalah di mana kalian mendapatkan sebuah data atau informasi, tapi informasi itu harus dilakukan secara fakta. Dengan cara apa Bu Hana? Dengan cara observasi. Observasi itu berarti kalian melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Jadi di lokasi penelitian kalian mengamati, kalian melihat apa yang terjadi sehingga kalian bisa memandang sesuatu dari arah persepsi kalian, tapi itu benar-benar nyata, real. Sehingga data yang kalian peroleh itu tidak spekulatif. Kalian tahu spekulatif? Apa tuh? Tahu nggak? Tahu. Iya. Spekulatif itu artinya kalian tidak memberi informasi tidak sesuai dengan fakta atau asal-asalan. Jadi kalau kita ngomongin spekulasi, berarti kalian kalau menjelaskannya spekulasi berarti kalian asal-asalan dan melihat dari sudut pandang yang betul, yang benar. Kalian datang ngapain? Tapi kalian harusnya datang ke lokasi penelitian atau yang disebut dengan observasi. Tapi kalian harus benar-benar melakukan penelitian secara mendalam, mengamati secara langsung. Bisa dipahami? Bisa. Keren. Coba diulang. Keren. Oh, gitu. Sekarang yang kedua ya. Yang kedua adalah apa? Teoritis. Bersifat teoritis. Teoritis. Nah, kalau teoritis ini lebih mendalam lagi anak-anak. Jadi kalian bukan hanya melakukan penelitian, tapi kalian juga menciptakan sebuah teori baru
dari hasil penelitian tersebut? Pastinya harus melalui apa? Harus melalui empiris dong, karena kalian melakukan observasi. Cuma kalau di dalam observasi, kalian kan harus melakukan wawancara mendalam sama narasumber. Kalau kalian mau dapat informasi, butuh narasumber nggak? Betul. Ya kan? Narasumber berarti orang yang kita akan melakukan Cara. Jadi kayak wartawan kalian. Pertanyaannya pun harus sesuai dengan penelitian yang kalian sukai. Paham? Paham. Akhirnya dari situ kalian buat sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan itulah yang akan dijadikan sebuah teori. Paham? Masih paham. Oke. Sekarang kita lanjut. Sekarang apa? Sosiologi bersifat kumulatif. Kumulatif. Oke. Coba di sebelah sana. Sosiologi bersifat apa? Sosiologi bersifat Kumulatif. Yang di sebelah sana. Sosiologi bersifat Kumulatif. Ingatin konsepnya ya. Kalau definisinya baru dipahami ya. Jadi nanti boleh pakai bahasa sendiri dalam mendiskusikan dan mengexplanation dari sifat-sifat tersebut. Oke, sekarang kumulatif. Nah, kalau kumulatif, penelitian yang kalian lakukan itu adalah penelitian yang sudah ada sebelumnya. Tapi kan jangan terus berubah, ya nggak? Iya. Apakah penelitian yang kalian lakukan sudah sesuai dengan zaman sekarang, dengan anak-anak Gen Z, dengan anak-anak Alpha, Kemewing, apalagi ya kan Sigma ya, kan nggak sesuai. Tapi kalian di dalam sebuah kumulatif itu kalian harus melakukan penelitian yang didasarkan pada penelitian sebelumnya, kemudian disandingkan dengan penelitian yang sekarang akan kalian buat. Jadi kalian itu punya patokan, punya penyesuaian. Untuk apa? Untuk melakukan penelitian yang sama, namun dengan zaman yang berbeda. Paham? Ya? Jadi kalau yang pertama, penelitiannya harus didasarkan pada Observasi. Apa observasi? Penelitian yang dilakukan secara Langsung. ke lokasi tersebut atau ke lokasi penelitian. Ya. Oke. Kemudian kalau yang teoritis, kalian menyimpulkan dari hasil observasi sehingga kalian bisa menciptakan sebuah teori. Bisa dipahami ya? Bisa. Kemudian yang ketiga itu ada tentang kumulatif. Kalau kumulatif berarti tadi kalian membuat penelitian didasarkan dari teori yang sudah ada sebelumnya. Kemudian disesuaikan dengan sekarang, ya. Jadi harus disandingkan. Tapi penelitiannya sama, cuman hanya penyesuaikan untuk dasar penelitian kalian. Bisa dipahami ketiga ini? Bisa. Mau lanjut? Berarti tinggal satu lagi ya. Oke, Bu. Satu lagi apa? Sosiologi bersifat kumulatif. Ada suaranya. Satu lagi. Sosiologi bersifat non-etis. Nah, kalau bersifat non etis
ya. Itu berarti kalian di dalam ilmu sosiologi seperti yang awal Bu Hana jelaskan bahwa Jam ke-10 telah selesai. Saatnya memasuki jam ada ke-11. intermezzo ya, ada intermezzo. Oke, nah kalau sosiologi bersifat non etis berarti sebagai seorang sosiolog, ceritanya kalian seorang sosiolog nih. Oke, Bu. Kalian tuh nggak boleh mempersoalkan baik buruknya suatu fakta. Misalkan kalian mau meneliti tentang hal yang negatif itu, anak B itu biasanya playboy, ya, ceweknya ganti-ganti karena kan dia kalau di panggung, gila ya, auranya tuh keren banget gitu ya. Ya nggak sih? Iya, Bu. Iya, futsal, ya nggak? Iya, Sampai ada yang ngechat loh, Bu Hana loh ya. Kan Bu Hana posting tuh foto tuh ya sama anak futsal gitu ya. Nah, terus udah gitu ada yang nanyain ya kan, Ibu ini namanya siapa? Oh ini namanya Sultan. Tapi Sultannya katanya bukan Sultan, katanya namanya siapa? Siapa nama kedua kamu? Rafael. Ibu salah tahu namanya Rafael loh. Ibu mah kan tahunya di absen namanya Sultan. Rafaelnya Bu Hana lupa ya. Ya Bu Hana kasih tahu namanya Sultan. Bu Hana bilang salah Rafael. Gimana coba? Jadi banyak yang udah ngecek kamu belum? Boleh nggak Bu Hana share nomor kamu? Boleh. Ya, Rafael gitu, iya. Oke, kita lanjut ke non etis, ya. Fokus ya semua ya. Oke, Bu. Non etis itu berarti kita tidak boleh mempersoalkan baik buruknya suatu fakta, gitu ya. Yang di belakang paham ya? Jadi kita tidak boleh mempersoalkan baik buruknya fakta, tapi justru sebaliknya anak-anak. Kita harus menjelaskan fakta tersebut dengan apa adanya. Jadi kayak tadi Bu Hana bilang, misalkan anak futsal sama anak B tuh rata-rata playboy, nakal gitu, stereotipnya, image-nya, emang benar? Iya. Ya penelitian dulu, nggak bisa ngomong iya atau tidak. Harus penelitian mendalam dulu, observasi, terjun langsung ke eskul ya dan lain sebagainya, tanya-tanya, melihat, mengamati, bener nggak nih ceweknya ganti-ganti ya nggak? Baru dari situ kamu bisa menjelaskan secara fakta bahwa bener loh kalau anak Abed itu rata-rata playboy karena harus ada pertanggungjawaban. Jadi baik buruknya fakta itu bisa kita jelaskan secara apa adanya. Ya, kalau memang faktanya buruk ya buruk, itulah yang terjadi. Tapi kalau faktanya baik ya kita jelaskan secara nyata dan fakta. Bisa dipahami? Bisa. Itu bersifat apa berarti non Etis. etis. Jadi kalau non etis coba disebutkan semuanya. Non etis tidak mempersoalkan baik Buruknya fakta. tapi menjelaskan fakta secara apa Adanya. Jelaskan ya bareng-bareng ya. Jadi non etis adalah tidak mempersoalkan Baik buruknya fakta. tapi Memberitahu yang sebenarnya. iya pintar. Wih. Jadi keempat hal ini sudah paham ya? Paham, Bu. Keren ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan sosiologi. Yang pertama ada definisi. Awalnya, sosiologi adalah bagian dari filsafat sosial yang membahas masyarakat. Namun, pembahasannya hanya berkisar pada hal-hal yang menarik perhatian umum.
seperti kekuasaan dan konflik sosial. Dalam perkembangan selanjutnya, cakupan pembahasan mulai meliputi tatanan kehidupan yang diharapkan masyarakat dan norma-norma yang harus ditaati. Nah, yang kedua ada latar belakang. Sosiologi muncul sebagai respon terhadap perubahan sosial besar di Eropa, khususnya revolusi Prancis pada 1789. Perubahan ini menimbulkan masalah sosial baru seperti urbanisasi, kemiskinan, konflik kelas, dan ketidakstabilan politik yang mendorong para pemikir untuk memahami dan menjelaskan masyarakat secara ilmiah. Anthony Giddens, rangkaian perubahan besar yang disebabkan dua revolusi besar yang terjadi di Eropa pada abad ke-18 sampai ke-19. Emile Durkheim mengembangkan metode sosiologi dan mengatakan sosiologi memiliki objek jelas, yaitu fakta sosial. Ia mengusung konsep bebas nilai, value free. Auguste Comte tahun 1798 sampai 1857 dikenal sebagai bapak sosiologi dan diskusi tinggi Selatan. Dia mencetuskan istilah sosiologi setelah revolusi Prancis. Intinya masyarakat harus mempelajari secara ilmiah dan metode positif, observasi, eksperimen, perbandingan agar dapat ditemukan hukum sosial global. Tahun 1870 yang telah memunculkan unsur-unsur sosiologi dalam ajaran mereka, yaitu 1. Sri Paduka Mangkunegoro memasukkan unsur tata hubungan manusia pada berbagai golongan yang berbeda dalam ajaran Ulangre. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai peletak dasar pendidikan Indonesia, banyak mempraktikkan konsep-konsep sosiologi. Hal ini tercermin pada semboyan Ing Maksa Sung Tulaja Imadia Mangun Kasta Tuturi Handayani. Pada masa sebelum Perang Dunia Kedua, sosiologi belum dipelajari dan digunakan sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Secara formal, sekolah tinggi di Jakarta pada waktu itu menjadi perguruan tinggi satu-satunya yang mengajarkan mata kuliah sosiologi di Indonesia. Yang ketiga, Soendario Kolopaking, orang yang pertama kali memberikan kuliah sosiologi dalam bahasa Indonesia pada tahun 1948 di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta atau yang dikenal sebagai UGM. Sejak tahun 1950, banyak pelajar Indonesia yang khusus memperdalam ilmu sosiologi di luar negeri, kemudian mengajarkan ilmu itu di Indonesia. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Saya dari kelompok 5 ingin menanggapi kelompok 1 dengan satu pertanyaan. Siapa tokoh yang memperkenalkan ilmu sosiologi dan siapa yang disebut sebagai bapak sosiologi? Gampang, Pak. Ya, silakan untuk kelompok 1. Baik, saya ada perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Yang pertama kali mencetuskan ilmu sosiologi adalah Auguste Comte pada tahun 1798 dan dia juga dikenal sebagai bapak sosiologi. Terima kasih. Apakah puas dengan jawabannya? Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang sosiologi sebagai ilmu. Yang pertama ada empiris. Sosiologi didasarkan pada observasi dan pengamatan terhadap kenyataan yang terjadi di masyarakat. Yang kedua ada teoritis. Sosiologi berupaya untuk menyusun abstraksi atau kerangka berpikir yang logis. Yang ketiga ada kumulatif, adalah sosiologi bersifat dinamis dan berkembang dari kumpulan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Yang terakhir non-etis, menganalisis fakta sosial. Sosiologi tidak mempersoalkan fakta tersebut baik atau buruk. Lalu ada tujuan sosiologi sebagai ilmu. Yang pertama, memahami masyarakat, mempelajari bagaimana manusia
bisa hidup dan berinteraksi dalam kelompok. Yang kedua, menjelaskan gejala sosial, yaitu mengungkapkan sebab dan akibat dari peristiwa sosial seperti kemiskinan, kriminalitas, atau konflik. Yang ketiga, ada memprediksi perubahan sosial, yaitu meramalkan arah perubahan dalam masyarakat berdasarkan pola-pola yang terjadi. Yang keempat, ada memberi solusi atas masalah sosial, yaitu menyediakan dasar ilmiah untuk menyelesaikan masalah sosial secara rasional dan efektif. Yang kelima, ada membangun kesadaran sosial, yaitu mendorong masyarakat untuk sadar dan akan tanggung jawab sosial dan pentingnya hidup bersama secara harmonis. Akan menanggapi pertanyaan dari kelompok kedua. Pertanyaannya adalah disebutkan contoh ciri-ciri sosiologi yang tadi disebutin A, B, C, D. Contohnya semuanya disebutkan. Jawab dari pertanyaan kelompok 4. Yang pertama, ini ciri-cirinya ada empiris, sosial didasarkan pada observasi dan pengamatan terhadap kenyataan yang terjadi di masyarakat. B. Teoritis, sosiologi berupaya untuk menyusun abstraksi atau kerangka berpikir yang logis. C. Kumulatif, sosiologi bersifat dinamis dan berkembang dari kumpulan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. D. Non-etis, menganalisis fakta sosial, sosiologi tidak mempersoalkan fakta tersebut baik atau buruk. Oke, bagaimana? Oh ya, oke. Seorang peneliti melakukan penelitian tentang mengamati kebiasaan masyarakat kota X dalam mengelola lingkungannya. Yang B itu bersifat teoritis, contohnya ketika seseorang sosiologis sedang melakukan penelitian, ia harus memperhatikan fenomena atau gejala sosial budaya masyarakat yang diteliti agar hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang C bersifat kumulatif, contohnya saat meneliti perkembangan kota Jakarta dari kota besar menjadi kota metropolitan, seorang peneliti harus menggunakan teori dan konsep masyarakat tradisional serta teori dan konsep masyarakat modern. Yang D bersifat non-native, contohnya saat meneliti fenomena maraknya pengemis atau peminta-minta pada bulan Ramadan, seorang peneliti tidak boleh bersikap menyalahkan subjek penelitiannya. Oke, bagaimana? Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan terkait sosiologi sebagai ilmu berparadigma ganda, paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial yang akan dibacakan oleh Khairah. Paradigma fakta sosial. Munculnya paradigma ini dipelopori oleh seorang tokoh bernama Emile Durkheim yang merupakan seorang pemikir dari negara Prancis. Fakta sosial ini menjadi pokok persoalan dalam penyelidikan sosiologi yang berperan sebagai barang sesuatu atau disebut thing, yang berbeda dengan ide. Barang sesuatu tersebut menjadi objek penyelidikan dari sebuah ilmu pengetahuan. Paradigma fakta sosial ini terdiri atas dua macam, yaitu bentuk material dan non-material, di mana dalam bentuk material dicontohkan sebagai arsitektur dan norma hukum. Sedangkan non-material berupa sesuatu yang ditangkap secara nyata seperti norma adat, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. 4 teori yang dapat dijabarkan dalam paradigma. Yang pertama, teori fungsionalisme struktural, sebuah teori yang menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan sebuah konflik serta perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Yang kedua, teori konflik, sebuah masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan dan ditandai dengan adanya pertentangan atau konflik yang terjadi secara terus-menerus. Yang ketiga, teori sistem berkaitan dengan nilai-nilai institusi ataupun pranata sosial yang menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat yang saling berkaitan antar setiap unsurnya. Dan yang terakhir, teori sosiologi makro pada analisis proses sosial dengan skala besar dan jangka panjang.
Dan nanti Bu Hana akan meminta satu siswa untuk menyimpulkan dari capaian pembelajaran tersebut dan juga dari hasil diskusi, dan juga nanti kita akan refleksi, yaitu Bu Hana akan membuat kuis untuk kalian gitu ya. Ya anak-anak, ini ada kuis di PowerPoint kita ya, di Google Docs. Ini kuisnya adalah untuk menebak kata menjadi satu kalimat. Nanti boleh kalian bantu ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 ya. Nanti saling support ya anak-anak ya. Oke. Kita mulai ya anak-anak. Siap? Siap. Oke, di sini siap? Siap. Oke, kita mulai start. Nah, silakan kelompok 1 dulu. Ya, silakan. Apa? Ini di mana? Ayo dibantu sama temennya yang lain. Iya apa? Ini apa? Untuk merefleksi hasil diskusi kita yang panas tadi ya, yang heboh tadi ya. Nah, sekarang dijawab ya. Kalau misalkan tuntas, Bu Hana kasih coklat besok ya. Nanti Bu Hana kasih coklat kalau tuntas. Tapi coklatnya satu, kemudian dipotek-potek bagi-bagi ya. Oke, kita mulai start ya. Oke, jeng jeng. Nah, kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, banyak ini aja ya, sebutin aja ya. Oh, ini bisa nih, besar sayang. Nah, ini ya. Nah, silakan. Nah, untuk interaksi, itu interaksi ya, typo ya guys. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara tiga bentuk. Bentuknya apa aja dalam interaksi? Ayo semuanya, yang mana pilih? Individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan kelompok dengan individu. Iya ibu, yang gimana? Setuju nggak? Setuju. Jawabannya
Ya, oke. Kita save dulu. Siap. Kemudian lanjut. Objek sosiologi adalah masyarakat. cek dulu ya. Nanti kita lihat betul nggak. Komunikasi dan kontak sosial merupakan syarat terjadinya Interaksi sosial. Nah, ini ya. Oke, Bu. Lanjut. Sosiologi berasal dari dua kata. Apa sama apa? Sosius yang merupakan teman dan logos merupakan pengetahuan. Benar nih. Ya. Oke, ger ya. Ger. Yang mana tadi sih? Yang Nah, ini dia yang tadi baru Bu Hana jelasin juga tadi sebelum kita diskusi. Ayo, non-etis. Yang mana? Kumulatif yang mana? Sosiologi tidak mempersoalkan baik buruknya fakta. Non-etis. Non-etis. Benar? Ya. Kita simpan jawabannya. Non-etis ini? Iya, Bu. Oke. Nah, data diperoleh dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Teoritis. Itu yang mana? Teoritis. Ayo, mana? Kumulatif. Kumulatif. Setuju? Setuju. Nah, di belakang? Setuju. Setuju. Dasar. Kumulatif ya. Kumulatif. Kayaknya cepet juga kalian menangkap ya. Yes. Benar nih? Oke. Data diperoleh dari hasil observasi sehingga datanya tidak spekulatif. Yang mana? Empiris. Yakin nggak? Jangan ragu-ragu. Yakin. Yakin? Yakin. 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 Kita save ya. Mana tadi? Empiris ya? Oke. Tujuan sosiologi adalah, coba tujuan kita belajar sosiologi udah pernah gue udah jelasin loh. Agar dapat diadaptasi. Ada apa? Dapat beradaptasi dengan lingkungan dan Coba diulang suaranya agar dapat. Benar jawabannya itu? Setuju? Setuju. Kencang suara kalian ya. Kayak lagi. Oke. Nah. Kenapa nih? Ya. Ya, benar ya. Ya. Oke. Sekarang sekumpulan orang yang berada di wilayah yang sama dan diikat oleh nilai dan norma serta kebudayaan disebut Ini kursornya kayaknya agak bermasalah ya. Iya. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini kita membahas tentang sejarah perkembangan sosiologi, sosiologi sebagai ilmu, sosiologi sebagai paradigma ganda, fungsi dan peran serta gejala sosial. Ilmu sosiologi dapat kita praktekkan pada kehidupan sehari-hari, seperti berperilaku dengan baik. Nah, gunanya apa sih? Gunanya itu untuk kita beradaptasi di tempat kita berada dan berperilaku dengan baik sehingga kita dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sekitarnya. Oke, tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Oke, thank you. Baiklah, alhamdulillah ya anak-anak dari pembelajaran kita hari ini, Bu Hana lihat kalian sudah sangat memahami hasil belajar dan capaian pembelajaran ini.
Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum.